Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Kris di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Ingat, sebentar lagi kita akan ibadah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tidak boleh makan. Kedua, tidak boleh lari-lari atau jalan-jalan. Ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran. Dan yang keempat, tidak boleh mengganggu saudara atau teman-teman yang ada di kiri kanan. Ini ibadah di hadapan Tuhan. Jadi mari kita lakukan dengan baik, dengan tenang, dan kita menikmatinya. Adik-adik sekalian, masuk ke ibadah kita pada saat ini, kita sama-sama mengangkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari Kak Kris mengajak kita tenang, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Dan ya Tuhan, saat ini ketika kami akan beribadah, kami memohon kiranya Tuhan menuntun setiap kami. Kiranya ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami masih muda, Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami juga bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan biarlah kehidupan kami selalu kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, saat ini Kak Kris ingin bercerita atau mengisahkan tentang seseorang yang masih kecil, masih muda, tidak berpengalaman, tapi dia harus melawan seseorang yang sangat besar, sangat kuat, yaitu kisah tentang Daud dan Goliat. Ketika perang antara Filistin dan bangsa Israel terjadi, majulah seseorang yang begitu luar biasa besarnya. Diperkirakan tingginya sekitar 3 meter, adik-adik. Dia bernama Goliat. Dia adalah tentara orang Filistin. Dia maju di depan sambil perlengkapan jirahnya, membawa senjata yang begitu hebat. Dan ada seseorang yang memegang tameng atau perisainya. Dia menantang segenap bangsa Israel. Dia mengatakan bahwa utuslah satu orang untuk datang melawan aku. Kalau aku kalah, orang Filistin akan menghamba kepada Israel. Tapi kalau orang Israel yang kalah, mereka harus menghamba kepada kami, orang Filistin. Dan ketika hal itu terjadi, Daud ini nih pekerjaannya seorang gembala. Dia lagi sedang menggembalakan domba-domba, sedang menggembalakan kambing di padang. Dan tiba-tiba ayahnya Isai memanggilnya. Daud, tolong dululah.
tolong untuk kamu pergi ke medan perang, kamu pergi lihat kamu punya kakak-kakak nih. Apakah mereka masih selamat atau tidak? Sekalian kamu bawa bekal buat mereka. Dan pada akhirnya Daud pun pergi. Sampainya di sana, dia melihat ada tentara-tentara Israel yang sedang bercerita dan membahas bagaimana seorang Filistin ini atau Goliat ini sedang menghina bangsa Israel. Dan Daud pun menjadi marah. Wah, dia pikir dia siapa? Mentang-mentang dia badan besar, jadi dia enak-enaknya menghina umat Allah. Mentang-mentang dia badannya besar dan dia merasa dia kuat, kemudian dia bisa berkata-kata sesukanya tentang umat-umat Allah. Akhirnya, ketika orang-orang mendengar Daud berespon seperti itu, larilah mereka kepada Saul. Mereka menceritakan kepada Saul, ada seseorang yang ingin menantang akan orang Filistin itu, yaitu Goliat. Terus Saul pun bertanya, siapa dia? Panggil dia kemari. Ketika Saul memanggil, datanglah Daud. Daud seorang yang masih kecil. Dia masih sangat muda. Dia tidak punya pengalaman berperang. Dan pada akhirnya orang-orang itu merendahkan, tidak mungkinlah kau menang Daud. Kami saja yang setiap kali berperang saja, kami takut. Tetapi dengan gagah berani, Daud mengatakan kepada Saul, jangan sampai engkau tawar hati. Ingat, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Bahkan Daud mengingatkan Saul bahwa dia ini adalah seorang yang walaupun masih muda, masih kecil, tapi ketika dia mengembalakan domba, ketika dia mengembalakan kambing, adik-adik, dia harus melawan beruang dan singa. Tapi dia tidak takut, karena Daud percaya kepada Tuhan. Daud itu, dia tahu bahwa Tuhan itu bersama-sama dengannya. Sehingga dia pun berani melawan beruang dan singa. Dan di sini dia mengingatkan bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Setelah mendengarkan itu, tahu apa yang terjadi? Akhirnya Saul mengatakan kepada Daud, perbuatlah demikian, dan semoga Tuhan menyertaimu. Ketika Daud telah mendapatkan persetujuan untuk melawan Goliat, Daud pergi untuk mencoba beberapa perlengkapan. Tapi ternyata perlengkapannya itu kebesaran, adik-adik. Tapi ternyata baju jirah dan juga pedang yang dipegangnya itu tuh terlalu berat. Sehingga pada akhirnya Daud itu hanya memakai tongkat, kemudian dia mengambil batu di kali dan juga menggunakan umban. Nah, hanya 3 alat ini yang digunakan oleh Daud. Kemudian adik-adik, dia maju menantang Goliat. Apa kata Goliat? Anjingkah aku sehingga engkau datang membawa tongkat? Tetapi adik-adik lihat, Daud mengatakan seperti ini kepada Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Dan supaya segenap bangsa Israel ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kepada kamu ke dalam tangan kami. Daud akhirnya maju. Dia mengambil batu yang tadinya dia ambil di kali. Dia menaruhnya dalam umban. Dia memutar-mutar-mutar dan melemparnya. Dan akhirnya batu itu mengenai tepat jidat daripada Goliat. Goliat pun jatuh. Daud pergi dan mengambil pedang dan menghabisi Goliat. Dan ketika hal itu terjadi, ketakutanlah tentara-tentara Filistin.
Dan akhirnya bangsa Israel pergi menyerang dan memukul mundur, sehingga timbullah kemenangan yang begitu luar biasa. Akhirnya mereka pulang kembali ke Yerusalem dan dengan bersuka cita menyampaikan kemenangan besar yang Allah berikan, ketika bagaimana akhirnya Daud mengalahkan Goliat yang besar itu. Adik-adik sekalian, di sini Kak Kris mau bilang, ada 3 hal yang menjadi pembelajaran utama kita dari kisah Daud melawan Goliat. Yang pertama, Daud percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Daud mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan bersama-sama dengan Daud. Dalam apapun yang terjadi, khususnya dalam masa-masa pandemik ini, ingat adik-adik, andalkan Tuhan selalu, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Jadi, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, ayat hafalan kita pada hari ini itu terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Ingat baik-baik, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian, Aku Anak Tuhan. Lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama dari anak yang bertumbuh. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama dari anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo keluarga. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama jadi anak yang bertumbuh. Adik-adik sekalian, aktivitas kita pada hari ini, untuk adik-adik yang kelas kecil, silakan nanti ada gambar mewarnai yang mengisahkan Daud mengalahkan Goliat. Dan kepada yang kelas besar, Kak Kris sudah menyiapkan akan beberapa pertanyaan, dan juga adik-adik yang kelas besar harus melengkapi 2 ayat. Kemudian silakan nanti hasil karyanya itu dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami ya Tuhan bisa belajar bersama-sama dari kisah Daud melawan Goliat, di mana Daud yang walaupun masih kecil, masih muda, tidak berpengalaman, tapi ketika Tuhan bersama-sama dengannya, ketika dia percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh, ketika Daud mengandalkan Tuhan, Tuhan hadir dan menolong Daud. Sehingga Goliat yang begitu besar, Goliat yang begitu mungkin gagah perkasa, dan Goliat yang begitu sombong, bisa dikalahkan oleh Daud yang masih kecil. Biarlah setiap kami, dari masa kecil kami, masa muda kami juga selalu mengandalkan Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan juga terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa dan tetap setia untuk mengikuti
Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Jaga kesehatan selalu, kerjakan aktivitas kalian, dan sampai ketemu di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang berikutnya. Bye-bye.